Pengertian mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya, karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel tubuh somatis, kecuali sel-sel kelamin gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Yang kedua ada ciri-ciri. Ciri-ciri pembelahan mitosis. Pembelahan sel mitosis memiliki ciri-ciri khusus. Karakteristik yang menunjukkan terjadinya pembelahan secara mitosis adalah: yang pertama, ada proses pembelahan mitosis berlangsung di sel-sel tubuh yang dimaksud dengan somatis. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Yang ketiga, ada terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang keempat, ada sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak mampu untuk membelah lagi. Yang kelima, pada usia muda, dewasa, dan tua, pembelahan mitosis dapat terjadi. Selanjutnya, proses pembelahan mitosis. Proses pembelahan mitosis terdapat 4 fase. Pembelahan mitosis diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi, sebelum keempat fase dalam pembelahan sel ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan sel. Tahap-tahap penjelasan akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, interfase. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya. Selama interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleolus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S, sintesis, dan fase G2, gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase terakhir, yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki dua kimetokor
yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Metafase. Pada tahap pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetoker pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel, bidang eukator, dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian stromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisah sitoplasma, organel, dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dari luar sel, membran sel, menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid.